Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah santriwan santriwati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bisa melaksanakan insyaallah rutinitas kita, yaitu mengaji mingguan ya, dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan ngaji kita ya, ini dijadikan amal soleh kita, amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Bisa mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia juga sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Kita perhatikan kitabnya, diperhatikan. Insyaallah kemarin sampai pada ulil ilmi wal hikami raja ad-du'a ali. Ada yang minar raghibin. Di antara kitab yang ada yang tidak ada lafaz minar raghibinanya ya. Ada. Semuanya ada. Minar raghibina itu ada semua. Ada ya? Yang enggak ada diadakan. Ya, bisa ditulis. Raja ad-du'a ali bermakna rajian. Raja ad-du'a ali hale mengharap, karena mengharap doa kebaikan li untukku. Kata musannif Syekh Zarnuji. Jadi beliau Syekh Zarnuji ini menyusun ya kitab Ta'limul Muta'allim ini tidak ada lain ya, berharap doa kebaikan untuknya, untuk beliau. Jadi kalian semua ini doanya ternyata diharapkan oleh ulama. Doa kalian ini ternyata diharapkan oleh ulama. Ya, termasuk yang mengarang kitab ini. Raja ad-du'a ahli. Kalau dipikir-pikir, apa hebatnya kita, ha? Apa hebatnya kita? Hah? Apa hebatnya kalian? Sehingga ulama besar selevel Syekh Zarnuji pengarang kitab ini mengharapkan doa dari kalian. Nah, ini mengajarkan kepada kita, ini jelas rasa ketawaduan beliau mengharapkan doa dari kalian ya, kebaikan-kebaikan untuk beliau. Minar raghibina, dari orang-orang yang senang, dari orang-orang yang suka.
kalimat ini mengesankan seakan-akan ya beliau apa ya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Minar roghibina, dari orang-orang yang suka dengan kitab ini. Kami berharap, saya berharap, kata Syekh Az-Zarnuji, untuk mendapatkan doa kebaikan darinya. Nah seperti itu. Jadi Syekh Az-Zarnuji mengharapkan doa kebaikan dari kita semua, minar roghibin. Kalau nggak seneng ya nggak apa-apa, seakan-akan seperti itu. Jadi ini betul-betul beliau ini seorang ulama besar, ketawadhuannya jelas, dan dari ketawadhuan inilah biasanya Allah meninggikan derajat siapapun, siapapun. Beliau ini ulama besar, orang yang dekat dengan Allah. Doanya tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau di dalam kitab ini, di dalam mengarang menyusun kitab ini, jelas-jelas berharap doa dari kalian atau dari orang-orang yang suka akan kitab ini. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa perbanyaklah minta doa kepada orang lain. Perbanyaklah minta doa kepada orang lain, apalagi orang yang merasa hina. Nah, biasanya para pengemis, para orang-orang yang merasa ekonominya jauh ya di bawah standar, ya, orang-orang yang hidupnya hanya di pojokan, di bawah kolom, dan seterusnya. Seringlah minta doa dari mereka, karena kita nggak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita santri, kita ustaz, kita sudah zikir tiap hari, udah pakai peci, udah pakai sarung keren, terus kemudian tidak memerlukan doa dari orang lain. Sedangkan beliau selevel ulama besar, pengarang penyusun kitab ini, masih berharap doa kalian. Coba perbanyaklah minta doa kepada orang lain. Dan kita pun ya jangan pelit-pelit, perbanyak mendoakan orang lain. Ya, Rasulullah pun udah dengan para sahabat ya udah terbiasa take and give, ya, saling mendoakan dan didoakan. Sudah terbiasa doa mendoakan, doa bidoa, ya. Itu sudah terbiasa di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terbiasa. Dan bahkan Rasulullah pun pernah menyuruh Sayyidina Umar, sahabat Nabi, menyuruh minta doa kepada tabi'in, ya, kepada tabi'in yang bernama siapa? Ini terkenal, Uwais Al-Qarni. Kenapa Nabi menyuruh Sayyidina Umar untuk minta doa kepada dia? Karena jelas doanya orang ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas beliau ini, Uwais Al-Qarni ini punya kelebihan, punya keistimewaan. Dan keistimewaan ini tidak gratis, tidak muncul begitu saja. Ada amalan-amalan yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni ini ternyata ya merawat ibunya ini luar biasa, bahkan menggendong ibunya di dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, bermil-mil menggendong ibunya. Ya. Nah, ternyata karena merawat ibunya, takzim kepada ibunya, ya,
Inilah yang menjadikan beliau Uwais Al-Qarni doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Uwais Al-Qarni ini suruh datang kepada Nabi. Seandainya Uwais Al-Qarni ini mau datang kepada Nabi dan bisa menjadikan beliau ini seorang sahabat. Orang yang nggak pernah ketemu Nabi kan bukan sahabat, ya. Ini tidak pernah ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena saking sibuknya merawat ibu, ya, merawat orang tua, sehingga sampai akhir hayatnya beliau Uwais Al-Qarni ini tidak pernah ketemu Nabi. Berarti Uwais Al-Qarni ini bukan seorang sahabat karena sepanjang umur tidak pernah ketemu Nabi. Tapi coba sahabat pun disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang tentu secara level ini masih di bawah beliau, masih di bawah Sayyidina Umar. Ibaratnya kiai suruh minta doa sama santrinya, nah, seperti itu. Ya kenapa? Karena itu tadi doanya diijabah, masalahnya punya keistimewaan, ya, yang disebabkan dari apa? Merawat orang tua. Nah, di situ ya. Biasa. Roja ad-du'a, perbanyaklah minta doa kepada orang lain, dan kita pun jangan pelit-pelit sering mendoakan orang lain. Bahkan salah satu doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan orang lain dan orang lain yang kita doakan itu tidak tahu. Paham? Kita mendoakan orang lain dan orang lain yang kita doakan itu tidak tahu kalau kita doakan. Ya, kalau kita doakan. Dan ini sebenarnya amalan yang paling bagus. Ya, ini strategi kita sebenarnya. Menjadi strategi kita supaya kita mendapatkan doa dari para malaikat. Kita berdoa untuk diri sendiri ini belum tentu diterima. Ya Allah, mudah-mudahan saya kasih rizki yang banyak ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi anak yang pintar ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mama saya, mudah-mudahan ibu saya, mudah-mudahan keluarga, mudah-mudahan. Yang untuk diri sendiri terutama itu belum tentu diterima. Tapi kalau mendoakan orang lain, nah ini insya Allah lebih diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita. Paham? Apalagi orang lain yang kita doakan itu nggak tahu kalau kita doakan. Ya, ada tetangga kaya, ya Allah mudah-mudahan tambah kaya, mudah-mudahan kekayaannya menjadi berkah, menjadikan ia semakin bahagia dunia akhirat gitu. Ada tetangga beli TV, Allah alhamdulillah mudah-mudahan hiburannya akan bermanfaat sehingga akan menambah wawasan wawasan tentang keilmuannya ya Allah, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Disyukuri. Jangan disumpahin. Ya. Ada temannya lebih pintar, dia nyontek. Disyukurin, alhamdulillah teman saya pintar. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita, walaka misluh. Mudah-mudahan kamu juga seperti itu loh kata malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya kaya ya Allah, walaka misluh. Ya, kamu juga mudah-mudahan kaya. Itu. Jadi kamu mendoakan orang lain mendapatkan doa dari kita. Manusia biasa yang banyak dosa, yang berlumuran kemungkaran. Ya, yang banyak maksiat, banyak kesalahan. Sedangkan kita mendapatkan doa dari malaikat. Coba, mana yang untung? Kalau kita mendoakan orang lain, kamu ya, orang lain yang didoakan itu mendapatkan doa dari kita. Ya.
mendapatkan doa dari kita. Siapalah kita? Dapat doa dari Rafli. Rafli mendoakan Ram misalnya. Ya. Lah, Ram ini mendapatkan doa dari Rafli. Sedangkan Rafli mendapatkan doa dari malaikat karena mendoakan orang lain. Nah, ini pentingnya. Ya, pentingnya. Maka doakan orang lain, perbanyak mendoakan orang lain. Karena malaikat setiap kita berdoa untuk orang lain, walakamislu. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya tambah pintar, walakamislu. Mudah-mudahan kamu juga, kata malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan tidak lama lagi saya dikirim, walakamislu, ya kamu juga. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya sebentar lagi dikirim, walakamislu. Mudah-mudahan kamu juga, kata malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak lama lagi punya laptop, ya Allah. Atau ya Allah, mudah-mudahan teman saya dikasih laptop, ya Allah, karena dia sudah membutuhkan, ya Allah. Walakamislu, kata malaikat. Kamu juga tak doakan seperti itu, gitu loh. Paham? Jadi keuntungannya mendoakan orang lain itu sangat besar, ya. Doakan orang lain, dan hakikatnya itu sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Nah, inilah rahasia kenapa beliau Syekh Az-Zarnuji, selevel ulama besar ini, pengarang penyusun kitab ini, masih berharap doa dari kalian. Nah, coba kita lihat kira-kira doa apa yang diharapkan oleh beliau, ya, minar raghibina fihi al-mukhlasin, yang ikhlas-ikhlas tentunya. Apa yang diharapkan? Bil fauzi. Apa maknanya fauzi? Keuntungan atau kesuksesan. Wal kholasi, dan keselamatan. Di mana? Fi yaumiddini, di hari akhirat atau di hari kiamat. Lah, itu yang diharapkan beliau. Sama sekali tidak mengharapkan dunia tidak, ya. Sementara kita sekolah, cita-cita kita itu pendek sekali. Yang kita harapkan hanya dunia saja. Allah, saya mau sekolah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya jadi insinyur. Setelah menjadi insinyur, saya mempunyai pekerjaan yang enak, gaji banyak, istri banyak, rezeki banyak. Kan itu yang biasanya kalian harapkan. Mudah-mudahan saya sekolah ini, ya Allah, nanti saya bisa diterima di sebuah perusahaan besar sehingga gaji saya besar. Iming-imingnya bagus lagi. Saya bisa membahagiakan ibu saya, ya Allah. Saya bisa membahagiakan orang tua saya. Saya bisa membahagiakan teman-teman saya, ya Allah. Itu. Hanya segitu harapan kalian. Tidak beda teman-teman kalian atau orang-orang yang sebaya kalian yang sudah meninggal selama masih usia sekolah, yang sudah meninggal ketika bisa menyelesaikan sekolah dan baru bekerja, yang sudah meninggal hanya beberapa saat menikmati pekerjaan dan menikmati gajinya. Mereka juga berharap besok, tapi besoknya itu hanya sebatas dunia. Padahal jelas dunia itu sangat singkat, ya, sangat singkat. Maka jelas kita diberi diajari oleh beliau Syekh Az-Zarnuji, harapan mengarang menyusun kitab ini adalah mendapatkan doa dengan keuntungan, kesuksesan di yaumiddin, yakni di akhirat. Ya, itu yang diharapkan beliau. Ya. Diharapkan beliau. Nah, di pesantren ini jelas kita berharap kalian itu bukan hanya sukses
akhiratnya, dan juga bukan hanya sukses dunianya, tapi kedua-dua sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya sukses. Ya, makanya di kitab ini nanti akan ada pelajaran menata niat. Ya, jangan sampai kamu sekolah atau mengaji itu hanya niat untuk mendapatkan dunia saja. Itu rugi besar, karena dunia hanya sementara dan sangat singkat, ya, dan sangat singkat, ya. Nah, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dapat terhindar sedikit saja, sejengkal saja dari api neraka, wa udkhilal jannata, itu pasti masuk surga, ya. Nah, ketika sudah masuk surga, itulah yang namanya faqad faza fawzan 'azima, keuntungan atau kesuksesan yang sangat besar. Kalian pengen sukses, itu kan tentu kalian pengen bahagia. Makanan yang enak-enak semuanya ada, pakaian yang bagus-bagus semuanya ada, mau bepergian kendaraan ada, ya, untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, istri banyak, ya, rumah malah sangat banyak, isi rumahnya cuma 5 orang, kamarnya 40, berlantai-lantai. Intinya kalian menginginkan semua itu kan bahagia itu artinya terhindar dari kesengsaraan. Rumah bagus tapi hidupnya sengsara, ya, enak enggak? Bahagia enggak? Tidak bahagia. Mobilnya bagus, Fortuner, ya, atau Alphard, ya, Alphard, tapi kamu ketabrak, ya, terus patah semua, enak enggak? Bahagia enggak? Tidak bahagia. Intinya apa? Kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu terhindar dari kesengsaraan. Paham? Ya, terhindar dari kesengsaraan. Ya. Tidur di kasur yang empuk, spring bed, sedang tidur malah dikeloni ular. Seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Intinya semua menginginkan kebahagiaan, terhindar dari kesengsaraan. Nah, simbol dan puncak kesengsaraan yang tiada tandingannya itu adalah neraka. Puncak kebahagiaan yang tiada tandingannya itu adalah surga. Makanya sukses besar itu adalah orang yang dapat terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu sukses besarnya. Karena bahagia adalah karena surga itu adalah tempat kebahagiaan, malah bahagianya tidak pernah kita angan-angankan, tidak pernah bisa kita menghayal seperti apa, saking bahagianya. Kalau kita menghayal makanan enak, itu pizza itu seperti apa ya, terus makanan yang paling enak di TV itu seperti apa rasanya. Atau kamu memikirkan, membayangkan makanan yang sangat enak, tidak pernah terbayang, tidak pernah terpikirkan, dan tidak pernah terhayalkan, terbersit di dalam hati kalian kenikmatan surga itu. Saking nikmatnya, saking bahagianya orang ada di surga. Maka sukses besar itu adalah orang yang masuk surga. Kegagalan yang besar, kerugian yang besar, kecelakaan yang besar, ya, tidak ada lain adalah di
maka faman zuhsiha ya anin nari wa udkhilal jannata faqad faza fawzan azim. Nah, ini yang diharapkan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam mengarang dan menyusun kitab ini adalah kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Kita doakan mudah-mudahan beliau memperoleh apa yang beliau harapkan. Maka ketika ini juga falaka mithlu, malaikat sudah mendoakan kita bahwa kita akan mendapatkan yang sama seperti apa yang didapatkan oleh Syekh Az-Zarnuji, pengarang dan penyusun kitab ini. Amin Allahumma amin. Ya, tentu semua itu ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, setelah beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah istikharah ya, biasakan salat istikharah. Besok kalian lulus ya istikharah. Mau ambil jurusan apa ya kalian istikharah. Mau sekolah di mana ya kalian istikharah. Mau ambil jurusan komputer istikharah, teknik istikharah, mau jurusan apa saja ya kalian istikharah dulu. Ya, istikharah. Ya. Istikharah. Wasamaituhu, dan saya namakan, wasamaitu, dan menamakan siapa saya, hu, pada kitab. Ya. Wasamaitu, dan menamakan siapa saya, hu, pada kitab. Ya. Ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Ya. Pada ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Nah, ini nama kitabnya. Ya. Waja'altu, dan menjadikan siapa saya, hu, pada kitab. Waja'altu, dan menjadikan saya, hu, pada kitab. Fusulan, akan beberapa fasal. Fusulan, akan beberapa fasal. Jadi di kitab ini memuat beberapa fasal. Pasal ini insya Allah ada 13 pasal, ada 13 bab. Yang kesemuanya ini penting, ya, penting diketahui ya oleh semua santri, oleh para penuntut ilmu, supaya hasil di dalam belajarnya menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Ya, itu. Jadi waja'altuhu fusulan, saya jadikan ya di dalam kitab ini beberapa pasal. Paslun fi mahiyatil ilmi wal fikih, satu pasal fi mahiyatil ilmi wal fikih, di dalam menjelaskan tentang hakikat ilmu, wal fikhi, dan fikih. Ya. Paslun, satu pasal fi mahiyatil ilmi, di dalam menjelaskan hakikat ilmu, wal fikhi, dan fikih. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Ya, ilmu ini banyak. Ya, ilmu ini banyak. Ada ilmu kedikdayaan. Ya, macam-macam. Ilmu rawa rontek, ajian serat jiwa, ilmu waringin sungsang, wah macam-macam. Ilmu ini sangat banyak. Nah, ilmu yang kalian butuhkan itu nanti seperti apa, nanti dijelaskan oleh kitab ini, oleh Syekh Az-Zarnuji. Nah, hakikat ilmu itu apa, wal fikhi, dan fikih itu apa. Wa fadlihi, juga keutamaannya itu ada dijelaskan di dalam kitab ini pula. Ini yang pertama.
faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Faslun satu pasal fin niyati di dalam menata niat. Fin niyati di dalam menata niat fi halit ta'allumi ketika belajar. Fi halit ta'allumi ketika belajar. Nah, ini pasal yang kedua berbicara tentang niat. Ya, gimana pentingnya orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji itu menyertakan niat. Bukan hanya fisiknya, bukan hanya tangannya yang menulis, ya, tapi juga hatinya ikut mengaji, menyertakan niat, ya, menyertakan niat fi halit ta'allumi ketika belajar. Ini penting, ya. Ini sangat penting. Kemudian faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati. Faslun satu pasal fi ikhtiyaril ilmi di dalam memilih ilmu. Ikhtiar itu memilih, ya, memilih ilmu. Wal ustazi, apa artinya? Parah kalau itu tidak tahu. Dan ustaz, guru. Wasyariki, dan teman. Wassabati, dan tetap atau sabar. Tetap, garis miring, sabar. Nah, ini pasal yang ketiga. Nanti akan berbicara tentang bagaimana memilih ilmu yang cocok, yang pas, yang kondisional. Wal ustad, dan bagaimana memilih guru. Enggak asal-asalan, ya, enggak asal-asalan. Ya. Di YouTube pun ya juga harus begitu, dipilah-pilah. Ya, guru mana yang sekiranya pas, cocok. Gitu. Wasyariki, dan teman, ini terutama. Jadi teman itu harus memilih, enggak sembarangan berteman. Karena kebanyakan anak-anak nakal itu karena kebanyakan anak-anak yang terseret narkoba itu gara-gara anak-anak tabrakan, anak-anak berurusan dengan yang berwajib, itu biasanya karena anak-anak berani kepada orang tua, anak-anak bolos sekolah, itu biasanya karena anak-anak tidak pernah sholat, malah lebih banyak di warnet, lebih banyak pegang HP, itu gara-gara teman. Nah, maka di sini nanti akan dijelaskan bagaimana caranya memilih teman. Wassabati, dan sabar, tetap teguh, konsisten. Ya, mondok 2 hari udah hilang, mondok 8 bulan udah hilang, udah ndak tahan, ndak sabat, ndak tetap, ndak tabah, ndak sabar, harus sabar. Kemudian faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal berikutnya adalah akan membicarakan faslun satu pasal fi ta'zimil ilmi di dalam mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Ya, faslun satu pasal fi ta'zimil ilmi di dalam mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu.
Jadi harus takzim kepada orang atau kepada ilmu atau orang yang punya ilmu. Harus takzim. Ya, dihormati ilmunya, dihargai ilmunya, termasuk kitab itu jangan taruh sembarangan. Dilangkain, taruh di bawah, jangan. Taruh di tempat yang tinggi. Tapi jangan terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau, nanti dijadikan jimat. Tuh kitab saya itu. Mana? Itu di dekat pelapon. Kenapa taruh di situ? Saya memuliakannya. Karena saya mengaji dulu sama Ustadz Syafiq, suruh memuliakan. Makanya aku taruh yang tinggi-tinggi. Ya enggak pernah diambil. Sampai kulitnya enggak kelihatan warnanya. Debu semua itu. Kitab kok dijadikan jimat. Ya, dimuliakan, tapi jangan terlalu jauh dari jangkauan. Wa ahlihi, orang yang punya ilmu pun ya harus dimuliakan, karena dia yang punya. Gimana kita ingin memiliki milik orang lain tanpa kita menghormati pemiliknya? Ya, kita di hutan nih haus, pengen nanas, ada nanas sudah matang-matang, nggak ikut memiliki. Ada tukang kebunnya di sana, ya, ada tukang kebunnya di sana. Hei Pak Kebun, saya akan ngambil nanasnya. Dikasih ndak dikasih, aku ambil tuh nanas. Itu dikasih ndak? Ridho ndak itu pemiliknya? Ndak ridho. Tapi kalau datang, assalamualaikum Pak, ya. Duh, siapa nak, dari mana? Cium tangannya. Nah, ini strateginya anak-anak sini biasanya. Cium tangannya. Oh, dari mana ya Allah sopannya? Saya pernah mondok di sana, Pak. Kok kayaknya haus ya? Sini mau nanas. Oh, langsung kasih nanas. Namanya santri, satu orang 2 nanas itu bisa habis. Udah ngabisin 2, pulang dibawain lagi. Kenapa? Karena kita sopan kepada pemilik, kita ta'zim atau memuliakan pemilik, maka apa yang ia miliki insya Allah mudah kita ambil, kita dapatkan. Begitu juga pemilik ilmu. Jika yang punya ilmu tidak kita hormati, maka bagaimana ilmunya bisa kita ambil? Ya. Wa ahli. Kemudian pasal berikutnya, paslun fil jiddi wal muwadhabah. Satu pasal fil jiddi, di dalam bersungguh-sungguh. Katanya anak-anak manjadu wajada itu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Itu. Paslun, satu pasal fil jiddi, di dalam bersungguh-sungguh, wal muwadhabati, ya, dan istiqomah, continue. Muwadhabah, continue. Wal himmati, dan semangat, cita-cita. Harus punya cita-cita lah. Wal himmati, dan semangat atau cita-cita. Paslun fi bidayatis sabqi wa qadarihi wa tartibihi. Paslun, satu pasal, fi bidayatis sabqi, di dalam memulai pelajaran. Fi bidayatis sabqi, di dalam memulai pelajaran. Wa qadrihi, dan ukurannya, kadarnya, bisa. Wa qadrihi, dan kadarnya. Wa tartibihi, dan urutannya.
wa tartibihi dan urutannya. Faslun fit tawakkul. Satu pasal lagi fit tawakkul, di dalam tawakal kepada Allah. Jadi kalau sudah semua diupayakan, semangat sudah ada, urutannya, muwadzabahnya, sudah jadwal-jadwal diatur semua, dimanage sedemikian rupa, maka yang terakhir itu harus tawakkul, ya, tawakal kepada Allah. Ya. Karena hanya Allah yang bisa membantu kita, menolong kita. Kemudian faslun fi waqti tahsil. Satu pasal lagi fi waqti tahsil, di dalam waktu berhasil. Fi waqti tahsil, di dalam waktu berhasil. Faslun fis syafaqah, pasal satu pasal lagi fis syafaqati, di dalam welas, di dalam belas kasih. Fis syafaqati, di dalam belas kasih. Wan nasihati, dan nasihat. Faslun satu pasal lagi fil istifadati. Fil istifadati, di dalam mengambil faedah. Fil istifadati, di dalam mengambil faedah. Mengambil faedah. Faslun fil wara'. Satu pasal lagi fil wara'i, di dalam wara'. Wah, jadi orang mencari ilmu itu harus wara', harus wara'. Halat ta'allumi, ketika belajar. Halat ta'allumi, ketika belajar. Yo, sedikit lagi, nggak sampai setengah kilo ini. Halat ta'al. Faslun fi ma yurisul hifdha wan nisyana. Satu pasal lagi di dalam membicarakan ma yurisu. Ma yurisu, sesuatu yurisu yang menimbulkan al-hifdha, hafal, wan nisyana, dan lupa. Jadi ada penyebab-penyebab di mana kalian itu bisa cepat hafal, dan ada pula penyebab-penyebab yang juga akan menjadikan kalian itu cepat lupa. Nah, yang cepat hafal itu tentu harus kita kerjakan. Yang sesuatu yang dapat menyebabkan lupa ya harus kita hindari. Maka ini dijadikan satu bab oleh Syekh Az-Zarnuji untuk kita ketahui bersama. Ini penting supaya tidak terjadi kebocoran. Ngaji bertahun-tahun ternyata masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Pulang ke rumah nggak dapat apa-apa. Alumni mana nak? Syehona Holil. Ditanya nggak tahu. Nah, itu sudah. Ya, supaya tidak terjadi kebocoran, ini penting. Ya. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Faslun satu pasal fima, di dalam sesuatu yajlibu, yang dapat menarik
Faslun satu pasal, fima di dalam sesuatu, yajlibu yang dapat menarik apa ma ar-rizqoh terhadap rizki. Ya. Jadi ada pasal penyebab-penyebab bisa mendatangkan rizki. Wa ma yamna'u, wa ma dan sesuatu yamna'u yang mencegah apa ma. Wa ma dan sesuatu yamna'u yang mencegah apa ma. Wa ma dan sesuatu yazidu yang dapat menambah apa ma. Yazidu yang menambah apa ma fil umri di dalam umur. Wa ma dan sesuatu yazidu yang menambah apa ma fil umri di dalam umur. Wa ma dan sesuatu yang kusu yang berkurang. Wa ma yang kusu dan sesuatu yang berkurang, yang dapat mengurangi umur. Wa ma yang kusu dan sesuatu yang dapat berkurang, ya, artinya umur dapat berkurang. Wa ma taufiqi illa billahi dan tidak ada harapan taufik saya. Wa ma taufiqi dan tidak ada harapan taufik saya illa billahi kecuali kepada Allah. Illa billahi kecuali kepada Allah. Alaihi atasnya tawakkaltu bertawakal siapa saya, wa ilaihi dan kepadanya unibuk kembali siapa saya. Alaihi ke atasnya tawakkaltu bertawakal siapa saya, wa ilaihi dan kepadanya unibu kembali siapa saya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Nah, terinspirasi dari Kiai Syekh Az-Zarnuji tadi, bahwa beliau berharap doa dari kita semua. Ya, maka kita akhiri dengan satu Fatihah untuk kita semua yang ngaji, mudah-mudahan jadi anak soleh solehah, sukses dunia akhirat. Orang tua kita semua yang ada di rumah juga ya diberi kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunianya juga selamat akhiratnya, dipermudah segala urusannya. Para donatur yang membantu kita juga mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya segala penyakit, virus, ya. Dan mudah-mudahan yang ikut ngaji, yang mendengarkan pengajian ini juga diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan semuanya orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, husnul khotimah, amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.